Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di Sator, alias sahabat nyator KUA Kecamatan Ajung. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i atau STD Imam Syafi'i. Program studinya hukum keluarga Islam. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, dari mana ini Mas Dani ya? Dani Cahyadi. Dari mana Mas Dani? Saya dari Lombok. Dari Lombok. Alhamdulillah. Wah, ini jauh-jauh dari Lombok bisa datang sini. Alhamdulillah. Nah, terus jadi kan Ustaz asal apa sih? Saya dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau. Ya, alhamdulillah. Bebas dari banjir gitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Yes, mudah-mudahan selamat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini teman-teman kita dari STD Imam Syafi'i mau bertanya-tanya ini tentang keadministrasian perkawinan di Indonesia, terutama di KUA Kecamatan Ajung. Monggo dari Mas Dani Cahyadi, apa yang bisa ditanyakan ke KUA kami, insya Allah akan kami jawab. Monggo. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Darda telah menyambut kami dengan baik di KUA ini. Kedatangan kami ke sini untuk melengkapi tugas dari dosen kami, Muhammad Syukron, dari Matkul Administrasi Perkawinan Indonesia, dengan tugas mengecek apakah di KUA sekitar Jember itu pernah terjadi kasus-kasus yang sesuai dengan tema yang telah diberikan. Dan tema kami kelompok 5 ini dengan tema pencegahan, penolakan, dan pembatalan pernikahan di Indonesia. Intinya pencegahan. Jadi kalau pencegahan itu insya Allah malah kami yang dicegah itu biasanya. Jadi biasanya kami yang dicegah. Jadi kami sudah hadir di lokasi pernikahan, ternyata mantannya salah satunya kabur atau tidak setuju dan yang lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan pembatalan nikah atau fasid itu di KUA Ajung sementara tidak ada. Jadi memang benar prosesnya itu harus fasid dulu ketika ada permasalahan kayak kapan hari itu, tapi belum terjadi akad nikah. Jadi belum terjadi akad nikah, tiba-tiba pihak laki-laki mohon maaf meninggal dunia, akhirnya nggak jadi. Ya itu cuma pembatalan via aplikasi. Jadi pernikahan belum sampai terlaksana, nggak jadi terjadi akad nikah, maka aplikasinya mengatakan harus dibatalkan. Tapi tidak perlu ke pengadilan. Nah, kecuali ketika sudah akad nikah terjadi dan mau ada pembatalan nikah, nah baru kita mengajukan nanti ke pengadilan, namanya fasid atau pembatalan nikah. Berarti fasid dan pembatalan itu sama saja Pak ya? Sama saja, cuman mungkin bahasanya saja yang membedakan ya. Bisa jadi kalau akad nikah sudah terjadi itu mau dibatalkan, itu namanya pembatalan nikah atau fasid di pengadilan agama. Tapi kalau belum terjadi akad nikah, maka bisa langsung kami batalkan karena bahasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Boleh ketika akad nikah belum terjadi, maka berkas itu ditarik kembali dengan pembuatan berita acara. Cukup itu saja. Mungkin ada lagi, monggo Ustaz dari Riau ini ya, gimana
Monggo. Barangkali apa ada contoh kasus yang terjadi di KUA ini yang berkaitan dengan penolakan, pencegahan dan pembatalan. Itu ya. Kalau kasusnya pencegahan saja, ya, pencegahan ada. Kemarin ada dua yang terjadi. Yang pertama itu di bulan Juni, tanggal 28 Juni. Saya masih ingat, itu terjadi karena pihak laki-laki, pihak perempuan itu tidak berkenan. Padahal berkas pernikahan semuanya itu sudah lengkap, sudah masuk di KUA kami dan sudah kami periksa, sudah tidak ada masalah lagi. Maka itu sudah kami proses. Ternyata H-7 sebelum akad nikah terjadi, pihak perempuan tiba-tiba membatalkan dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan di KUA. Nah, itu ada urusan intern keluarga. Jadi kami juga tidak berhak masuk terlalu dalam juga. Yang penting kita sudah tanyakan kenapa, kita nanti ada tabayun juga, tapi ternyata pihak perempuannya tetap dia mau membatalkan. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, calon manten laki-laki meninggal dunia. Jadi itu tidak langsung kami batalkan. Sementara di 2025 ini dua kasus itu pencegahan. Betul, pencegahannya itu tadi seperti itu. Kalau kasusnya sampai fasid di pengadilan tidak ada. Kalau atau misalkan pencegahan itu apakah contoh misalkan dari permasalahan ini bukan contoh kasus, tapi apa yang menyebabkan dicegah suatu pernikahan kalau bagi KUA itu tersendiri? Oh gitu. Oke. Jadi kan di model pernikahan itu yang di Kebirjen 473 tahun 2020 itu ada namanya N4. N4 itu persetujuan calon pengantin. Jadi dua-duanya itu harus tanda tangan. Ketika ada salah satu catin yang tidak tanda tangan, maka kami berhak untuk menelusuri kenapa ini kok tidak mau tanda tangan. Apakah ada pemaksaan dari pihak lain atau gimana? Nah, itu nanti pasti akan kami telusuri dulu. Jadi tidak serta-merta langsung harus kami cegah ini nggak boleh nikah dulu. Nah, enggak. Kan di situ ada namanya N4 itu tadi. N4 itu sudah bukti buat kami pernikahan ini sesuai hati nuraninya atau ada paksaan dari pihak lain. Kalau itu sudah tanda tangan semua, maka insya Allah sudah tidak ada masalah lagi dalam pelaksanaan akad nikah. Seperti itu. Yeah. Berarti ada surat N4 yang harus dipenuhi, gitu ya? Betul sekali. Jadi ada N4 itu namanya persetujuan mempelai. Yeah. Kalau itu kan ada dua ya. Jadi ada calon suami, ada calon istri. Ketika calon suami tidak mau tanda tangan, ya pasti harus kami panggil dulu. Kenapa ini nggak mau tanda tangan? Apa alasannya? Kami tanya alasannya kenapa kok nggak mau tanda tangan. Kadang biasanya ada yang dipaksa oleh orang tuanya. Bisa juga kan. Terus ada juga yang alasannya itu saya nggak mau tanda tangan dulu Pak, nanti aja ketika saya sudah akad nikah selesai. Itu ada juga permintaan seperti itu. Kalau itu boleh itu kan karena itu ada permintaan. Tapi seharusnya itu kan sebelum terjadi akad nikah, maka kita pastikan catin ini benar-benar sudah setuju atau mungkin ada lagi, monggo silakan. Mumpung masih ada di kamar nih. Nanti kalau sudah
pulang di Riau nanti teman sibuk ngurusin nanti. Mungkin ini pertanyaan yang berkaitan dengan kami yang belum nikah ya. Mungkin ada saran atau pesan agar mudah bagi kami untuk menikah, atau gimana caranya, atau melengkapi suratnya gimana agar dipermudah atau gitu. Oh begitu. Oke. Kalau pesan kami yang pertama biar mudah, ada calonnya dulu. Ya, kalau tidak ada calonnya sulit gitu. Jadi yang pertama itu ada calonnya dulu. Ya, yang kedua nanti diurus sendiri suratnya biar lebih enak. Jadi pendaftaran online sendiri. Jadi biar apa? Tidak ada masalah di belakang harinya. Kadang ketika KUA semuanya yang ngentri itu KUA, kadang ada kesalahan sedikit satu huruf saja nanti yang disalahkan KUA. Nah, jadi urus dokumen sendiri, daftar online sendiri, insya Allah data jenengan sudah tidak ada kesalahan lagi. Berarti harus teliti ya di dokumen-dokumennya. Betul. Karena apa namanya, dokumen ini sangat urgent sekali. Salah satu huruf saja itu harus ke pengadilan agama. Cara pembenahannya nanti, perubahannya itu harus di pengadilan. Jadi daripada ke pengadilan, mendingan dengan urus dokumen sendiri, diteliti sendiri. Nanti kami bantu untuk meneliti, namanya validasi nikah atau validasi data dan rafa namanya di KUA itu, untuk memastikan lagi data yang Catin berikan ke KUA itu adalah benar adanya. Kalau menikah melampirkan dokumen dari simkah itu sampai akad atau gimana gitu metode pakai simkah itu? Pakai simkah itu mulai daftar. Jadi daftar online, jadi kan bikin akun dulu, habis itu daftar, pilih KUA tempat yang jenengan tuju. Misalkan di KUA Ajung, ya jenengan pilih di KUA Ajung, nanti diisi dokumen mulai dari Catin laki-laki, Catin perempuan, wali dan yang lain sebagainya, selesai baru nanti melanjutkan pembayaran. Nah, jadi lanjutkan pembayaran namanya generate billing namanya. Jadi kalau itu sudah muncul nanti bisa dibayarkan di bank yang ditunjuk atau pos, atau pakai yang lebih mudah sekarang itu zamannya pakai kris. Nah, ya langsung tinggal scan barcode aja langsung muncul ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi langsung munculnya ke sana nanti. Terus habis itu menentukan jadwal nikahnya. Jadi sampai pinginnya nikah tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti di situ dikonfirmasi sama KUA. Nah, misalkan dengan nikah pada tanggal 25 Desember jam 8. Nah, sedangkan sebelum sampean daftar itu sudah ada yang daftar, maka jam 8 itu sudah tertutup. Maka harus beralih ke jam berikutnya, jam 9 bisa, atau mungkin maju jam 7-nya. Jadi seperti itu. Jadi kita biar tidak terjadi masalah nanti ya, ketika diterima semuanya jam 7 semua atau jam 8 semua, ternyata di sini kan penghulunya cuma 2 ya. Jadi ketika jam yang sama harus maksimal 2, nggak boleh lebih dari 2. Kalau jam 8 itu sudah ada 2, maka harus wajib ditolak atau maju atau mundurnya lagi. Jadi seperti itu. Berarti sangat mudah sekarang ya? Sangat mudah sekali. Jika kalau mau tanya-tanya bisa lewat online juga sekarang. Mudah sekali sekarang. Monggo Mas Denny sama siapa tadi? Pak Zaki, monggo ada yang ditanyakan lagi? Ini gitu aja sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membantu dan mudah-mudahan dengan berdua sukses. Amin. Terima kasih kedatangannya di Sator
KUA Ajung atau sahabatnya Tor KUA Kecamatan Ajung. Terima kasih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.